Hola Diablos, perkenalkan, saya Don Gogon El Capitano akan bawa kalian ke petualangan tanpa batas penuh adrenalin bersama partner saya. Tak lain dan tak bukan, Agen Bagong Incorpore Sano, agen terbaik di dunia maupun akhirat, yang tentu saja akan menghadirkan aksi-aksi terbaik dari para orang-orang hebat di bawah naungan MBG, Markas Besar Goodfather, sebuah organisasi non-profit yang berlindung di balik puing-puing dan tebalnya debu toko bangunan. Hari ini, saya akan bawa kalian untuk membayangkan bagaimana jika seorang manusia dididik dari kecil layaknya seekor anjing, dibuat tidak memiliki perasaan layaknya binatang, dan siap melibas siapapun untuk bisa melindungi majikannya. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita perkenalkan. Round 1. Fight! Kisah diawali dengan diperlihatkan pria misterius, entah itu siapa, dengan tatapan kosong, melompong, dan kopong sama seperti dengkul saya, yang pasti orang itu memiliki kalung anjing di lehernya. Dan ketika kalung itu dibuka, dan benar, orang misterius ahli pencakdur tadi adalah Denny, nggak pakai caknan, yang saat kalungnya kembali dipasangkan, seketika tenang, tunduk, patuh, dan takluk kepada sang majikan. Dan ini dia majikannya, Bart, yang sejak kecil dan selama berpuluh-puluh tahun mendidik Denny dengan keras layaknya seekor anjing, di mana hal itu membuat semua ingatan Denny hilang dan terlihat seperti keterbelakangan mental. Satu-satunya barang berharga yang Denny miliki adalah boneka dan buku bergambarkan sebuah piano, yang seakan mengingatkan Denny pada sebuah hal penting di masa lalunya. Dengan adanya Denny sebagai kaki kanan, membuat reputasi Bart sebagai bos rentenir kejam sudah dikenal tanpa ampun. Setiap harinya, Bart selalu membawa Denny kemana-mana untuk menagih hutang dari para bos mafia. Bagi Bart, hutang adalah harga mati. Tidak peduli didapat dari pinjolkah atau dari judolkah, yang pasti hutang itu wajib dilunasi dengan bunga yang sudah dia naikkan. Dan kalau ada yang berani melawan atau menunggak, Bart cukup melepas kalung Denny untuk menghabisi mereka semua. Sampai pada akhirnya, ada seorang bos mafia perhiasan yang mengetahui kelemahan dari Bart dan tahu jika kalung Denny tidak dilepaskan, maka Bart tidak akan bisa berbuat apa-apa. Sementara hutangnya tidak perlu dibayarkan. Saat kesempatan muncul, Bart meloloskan dirinya. Lalu dengan cepat dia melepas kalung Denny sambil berbisik, "Udah siap belum?" Setelah semuanya selesai dan Bart sudah mendapatkan uang dari hutang dan bunga yang ia beri, kali ini ia memperingatkan Denny, jangan sampai hal ini terulang lagi. Bahkan seekor anjing pun akan berusaha melindungi majikannya. Bart pun kembali ke tempat selanjutnya, dan demi tidak terulang lagi, ia memutuskan untuk tidak membawa Denny agar semuanya terkendali. Di sana, Denny hanya ditugaskan untuk memperhatikan dan melihat alarm yang dibawa. Jika berkedip dan berbunyi, maka Denny harus segera berlari menuju ke tempatnya. Red means go, right? Namun, di saat yang sama, perhatian Denny malah tertuju kepada songgok piano tua yang sama seperti yang ada di buku gambarnya. Di mana hal itu membuat Denny penasaran dan mencoba untuk memegangnya. Dan ya, di belakangnya sekarang datang kakung saya, Morgan pria bebas, alias Freeman. Atau bisa kita sapa Sam, yang sejak kecil belum pernah nonton One Piece. Seorang tukang reparasi piano yang ditugaskan untuk memperbaiki semua piano di sana.
Sam yang tidak tahu warna-warna Power Rangers pun akhirnya meminta bantuan Danny untuk membantunya memperbaiki piano. Yes. Good. Come on. Press. Go ahead. Relax. Akhirnya kita semua mendengarkan kata pertama yang Danny ucapkan. Dia terlihat begitu bahagia ketika pertama kali memegang piano yang selama ini hanya bisa dia lihat di buku gambarnya. Bahkan saat alarm itu berbunyi, ia tidak menghiraukannya sama sekali. Sampai Sam yang bertanya, "Suara apa itu, Kisanak?" Or is it just... If you can't do what I've trained you, Danny pun merasa bersalah ketika majikannya babak belur, di mana hal itu tentu membuat Danny tidak luput dari kemarahan. Namun di saat bersamaan, datang seorang bos mafia yang bernama Eric, tapi nggak ngelatih MU, yang tertarik dengan skill bertarung Danny dan ingin mengajaknya mengikuti pertarungan mematikan bernilai jutaan dolar. Aturannya sangatlah mudah, di mana para petarung harus bertarung sampai mati. Dan sang juara mendapat imbalan 500 juta dalam satu kali kemenangan. Bart yang mata duitan pun setuju dengan tawaran Eric. Sesampainya di arena, Eric menjelaskan kalau lawan Danny adalah seorang monster yang tidak terkalahkan dalam 138 pertandingan. Tidak suka dengan nada bicara Eric yang merendahkan, Bart pun berkata, "Beri aku waktu 3 detik." Semua orang tercengang dan Bart pun senang karena dia bisa mendapat uang berlimpah dari mesin paling brutal yang pernah ia ciptakan. Setelah pertandingan pertamanya, Bart pun merayakan kemenangannya dan menawarkan Danny hadiah mahal apapun yang diinginkannya. Namun Danny hanya menginginkan satu hal, piano. I want a piano. the piano. Bart pun tertawa mendengarnya, sampai tiba-tiba tak jauh dari sana muncul 3 orang bersenjata yang langsung menembaki mobil. Ternyata ini semua adalah ulah bos mafia yang masih menyimpan dendam pada Bart. Merasa Bart dan Danny sudah ia habisi, mereka semua pun pergi. Namun ternyata Danny masih selamat dan hanya terkena peluru di tangannya. Merasa tak punya tujuan, Danny pun teringat dengan gedung tua tempat piano itu berada. Ia pun bergegas menuju ke sana. Dan tak disangka, di sana masih ada Sam. Belum sempat berkata apa-apa, Danny yang sudah tidak berdaya akhirnya pingsan. Keesokan harinya, Danny pun terbangun di sebuah tempat yang nampak asing baginya. Bahkan ketika Sam datang membawakan sarapan untuk Danny, ia nampak sangat ketakutan. Danny yang masih ketakutan justru bertemu dengan wanita asing, namanya Victoria. Dia adalah anak sematawayang Sam. Hai. Victoria yang penasaran terus-terusan bertanya soal Danny. Sam tidak tahu banyak soal Danny. Tapi yang Sam tahu, Danny adalah pemuda baik dan sangat suka dengan piano. Tahu kalau mereka berdua punya kesukaan yang sama, Victoria pun menghampiri Danny dan memberikannya sebuah piano kesayangan Victoria. Dan Danny pun tampak tertarik. Merasa kalau Sam dan Victoria bukan orang jahat, Danny pun keluar dan ikut makan bersama. Victoria tertawa saat melihat Danny yang mau makan sop pakai tangan. Akhirnya, Victoria coba mengajarkan Danny makan pakai sendok. Biarpun Danny malu dan kagok, tapi dalam hati dia berkata, "Mantep bet." Singkat cerita, Sam pun mengecek keadaan luka Danny. Sampai saat Sam ingin memegang lehernya, Sam bertanya, "Kalung ini terlalu wagu bagimu, Danny. Di zaman sekarang, kok masih emo-emoan?" Secepat kilat, Danny langsung menahan tangan Sam. Tahu kalau masih ada yang dia sembunyikan, Sam membiarkan hal itu tanpa mau memaksa Danny untuk bercerita. Meski begitu, Sam bertekad menjaga Danny agar tetap dalam pengawasannya. Dan untuk memastikan semuanya baik-baik saja, Sam pun akhirnya mengajak Danny sesekali keluar untuk ikut mengantar Victoria ke sekolah. Bye. You alright? Wet. Setibanya di rumah, Danny tidak sengaja melihat beberapa foto Sam dan Victoria. Yang ternyata Victoria adalah anak dari sahabatnya sendiri, alias Victoria adalah anak angkatnya. Dulu, saat kedua orang tua Victoria meninggal, Sam lah yang diberi amanah untuk merawatnya. Dan sekarang Sam pun balik bertanya, apakah Danny tahu di mana kedua orang tuanya? Danny mengatakan bahwa dia tidak ingat sama sekali, entah di mana mereka dan seperti apa mereka. Setelah kejadian itu, Danny seperti terlahir kembali karena mendapat kehangatan dari Sam dan Victoria. Danny tahu sekarang kalau dia sudah memiliki orang yang peduli padanya layaknya sebuah keluarga. Tidak ada lagi kandang, tidak ada lagi kekerasan, dan tidak ada lagi makanan ternak yang selalu ia makan tiap hari.
looks like it belongs there. Oh, yes. It belongs there. Keseharian Danny itu terus berlanjut, hingga suatu ketika saat Sam dan Danny sedang berbelanja, tiba-tiba ada beberapa orang yang berkelahi. Di saat semua orang panik, justru Danny tidak bergeming sedikit pun, seakan tak ada yang terjadi. Danny! Sam pun bertanya, kenapa Danny hanya diam di keributan tadi? Dan Danny menjawab kalau mereka tidak menyerangnya. Mendengar itu, Sam sepertinya tahu kalau kekerasan adalah bagian dari masa lalunya. Tapi lagi-lagi, Sam memilih diam demi menjaga perasaan Danny. Mendengar cerita Sam atas kejadian siang tadi, Victoria pun berusaha mendekati Danny dan ingin meyakinkannya untuk terlepas dari masa lalunya. Jadi dia merasa ini waktu yang tepat untuk Danny melepas kalung anjing yang sudah melekat pada dirinya. Dan Victoria ingin Danny membuka lembaran baru pada hidupnya. Dan malam ini akan menjadi tonggak awal hidup Danny yang baru. Sam yang melihat kalung Danny sudah lepas, segera merayakannya dengan mengajaknya bekerja. Dan selesai itu, Sam membagi rata uang yang dihasilkan sebagai hasil dari kerjanya. Danny nggak tahu uangnya buat apa. Tapi Sam bilang, pakai buat apa aja, nggak apa-apa. Mau baju MU kek, sarung MU kek, atau bahkan baju MU, itu terserah kamu Danny, yang penting nggak ganggu ternak warga, oke? Dengan gaji pertamanya, Danny berencana membeli hadiah topi-topi lucu untuk mereka bertiga. Danny yang sudah kebayang Sam nggak bakal tahu warna topinya pun pulang dengan riang. Tapi secara tiba-tiba Danny bertemu dengan anak buah Bart. Si anak buah ini kaget kalau Danny masih hidup. Tapi Danny lebih kaget saat tahu kalau Bart ternyata masih hidup. Dan dia mencari Danny. Saat diajak kembali, dengan tegas Danny menolak. Tapi si secenguk ini mengancam kalau dia sangat hafal daerah sini dan juga orang-orangnya. Jadi kalau Danny ingin keluarga barunya baik-baik saja, lebih baik Danny menurutinya. Look who's come home to his loving Uncle Bob. Give me that. Setibanya Danny di markas besar, tentu itu membuat Bart senang dan berharap Danny bisa kembali menjadi peliharaan sekaligus mesin cuannya. Tapi sebelum itu, ada satu pertanyaan dari Danny. Di mana keluarganya berada? Bart pun mengatakan kalau dia tidak tahu. Dulu ia menemukan Danny tergeletak hampir mati di pinggir jalan. Tidak ada orang yang kasihan ataupun meliriknya. Dan hanya Bart lah satu-satunya orang yang peduli. Do you want to know what your future is, Danny? Kembali dengan kalung anjing di lehernya, Danny dan Bart disambut bak tamu VIP yang sangat ditunggu. Mata Danny fokus ke seorang petarung yang dengan entengnya menghabisi lawannya. Melihat hal itu, Danny berkata kalau dia tidak mau menyakiti orang lagi. Bart yang sudah memasang taruhan besar malam itu jelas tidak terima melihat mental lembek peliharaannya. Bart pun coba merayu dengan iming-iming membelikan apapun yang dia mau, terutama piano. Tapi Danny masih kekeh. Dia tidak mau. Sampai tiba-tiba Danny serius dengan omongannya. Dia hanya menangkis dan menghindari semua pukulan dan tendangan lawannya. Jelas hal itu membuat Bart kesal, dan Bart pun memutuskan. Tak ingin pertarungan terlihat membosankan, Eric pun mengutus 3 petarung andalan agar menyerang Danny secara bersamaan. Jadi sekarang, Danny melawan 4 orang sekaligus. Mau tidak mau, Danny yang makin tersudut terpaksa harus melepas segel QB-nya. Dan ini dia, Danny is back. Bart yang melihat jika dia tidak akan mendapatkan uang sepeser pun tanpa ada yang meninggal, akhirnya memutuskan untuk menaruh timah panas tepat di jantung mereka semua. Di sisi lain, ketika Sam dan Victoria sedang makan malam, mereka semua mengkhawatirkan Danny karena selama beberapa hari ini tidak kelihatan batang hidungnya.
Kembali ke Bart. Bart yang kecewa dengan pertarungan tadi, dan Danny pun digebuki habis-habisan karena tidak menuruti perintahnya. Setelah dibuang ke kandang, Danny melihat lagi buku gambarnya, yang tanpa sengaja ia menemukan foto seorang wanita. Diam-diam, Danny pun keluar dari kandang dan mulai mengacak-ngacak meja Bart. Sampai akhirnya, dia menemukan foto wanita yang sama dan juga dirinya saat masih kecil. Bart yang sedang asik menggarap PR biologi langsung disatroni Danny yang terus bertanya, di mana keluarganya, sambil dia memperlihatkan sebuah foto. Bart yang tersudut akhirnya mengaku kalau wanita di foto itu memang ibu Danny. Ibu Danny dulunya adalah seorang wanita penghibur yang tanpa sengaja dihabisi oleh temannya. Karena merasa kasihan, Bart pun memutuskan untuk merawat Danny sejak saat itu. I'm sorry I lied to you, Danny. Saat ini, Danny hanya bisa percaya dengan omongan sang majikan. Sampai ketika perjalanan menuju arena pertarungan, Bart mengatakan bahwasannya keluarga haruslah selalu tetap bersama. Seperti menyadari kalau selama ini keluarga Danny adalah Sam dan Victoria, akhirnya Danny melakukan pemberontakan. Danny akhirnya kembali ke rumah Sam dan di sana ia mengatakan yang sebenarnya. Dengan foto yang ia bawa, Victoria pun bersedia membantu mencari siapa sebenarnya sang ibu. Dan faktanya, ibu Danny mungkin adalah seorang pianis, di mana di foto itu terlihat ada beberapa murid di sebuah ruangan dengan jendela yang besar. Dari keterangan itu, Sam pun teringat ada tempat yang mirip seperti di foto. Dan Sam juga menyimpulkan, mungkin saja ibu Danny adalah seorang guru piano di sebuah akademi. Dan benar, memang ada seorang guru piano berwajah Asia yang pernah bekerja di akademi itu. Danny pun seketika bisa tenang setelah mengetahui latar belakang ibunya. Meskipun ia tahu kalau ibunya benar-benar sudah tiada, tapi tidak apa-apa. Karena Sam dan Victoria sudah menjadi bagian dari dirinya. Dan demi bisa menghibur Danny, Victoria dengan sukarela melihat lagu apa yang sedang ibunya mainkan. Hal itu agar bisa didengarkan bersama. Ketika jari jemari Victoria mulai memainkan pianonya, semua ingatan Danny perlahan-lahan kembali datang. Di mana sebenarnya yang menghabisi ibunya adalah Bart itu sendiri. Yang kemudian membawa Danny kecil dan mendidiknya jadi mesin yang sangat buas seperti sekarang. Setelah semua ingatannya kembali, Danny pun segera membawa mereka pergi. Karena bisa dipastikan, Bart akan mengejar mereka semua demi mengambil Danny kembali. Namun sayang, semua sudah terlambat. Danny dengan segera menyembunyikan Sam dan Victoria di dalam lemari, persis seperti apa yang ibunya lakukan dulu. Tanpa ragu sedikit pun, Danny menghadang mereka semua. Meski para anak buah Bart bersenjata lengkap, Danny tidak gentar sedikit pun dan bertekad akan menghabisi mereka semua hanya dengan tangan kosong. Bart yang sadar kalau kekuatan Danny setara dengan 20 anak buahnya, akhirnya menyuruh seorang master bela diri untuk mengalahkannya. Danny yang dengan gesit menghindar dan membuat anak buah Bart kewalahan, akhirnya punya sedikit waktu untuk bernafas. Namun secara tiba-tiba, muncullah sang master bela diri dengan golok jagangnya. Dari sini terjadilah pertarungan sengit yang sampai membuat Danny terpental keluar jendela. Beruntung Danny masih bisa mendarat di kamar mandi, yang di dalamnya masih ada seorang wanita yang sedang mandi besar. Tapi tak lama dari itu, sang master bela diri datang menyusulnya, sehingga pertarungan sengit kembali terjadi. Ternyata sang master bela diri bukanlah apa-apa tanpa golok jagalnya. Danny yang seorang petarung tangan kosong berpengalaman jelas memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat sang master bela diri merasakan bagaimana kekuatan dari Danny the Dog.
Melihat puluhan anak buahnya yang tidak berdaya di hadapan Danny, Bart menurun tangan dan mengutuk Danny bahwa ini akan menjadi hutangnya. Dan ketika Danny sudah berhasil masuk ke rumah Sam dan Victoria untuk mengecek keadaan, tiba-tiba di belakangnya ada Bart yang sudah menunggu dan membuang pistolnya. Bart merayu untuk mengajak Danny kembali dan berjanji akan memberinya hidup yang lebih baik. Namun saat Bart berniat memasangkan kembali kalung anjingnya, Danny menahannya dan berkata, "Sorry Wo, hari ini saya akan lawan." Danny yang sudah gelap mata ingin membalaskan kematian ibunya langsung dihalangi oleh Sam dan Victoria. It's one bring her back, and you'll be just like him. It's me. We're both animals. Bart terus-terusan cangkeman dan itu benar-benar membuat Danny ingin menghabisinya. Sam yang cuma bisa ngedengar doang jelas capek kupingnya dan akhirnya Shut the hell up. Akhirnya semua telah selesai. Danny, Sam dan Victoria kini hidup bahagia, di mana tanpa ancaman, tanpa cercaan. Dan kabar terakhir, Danny melanjutkan kegemarannya bermain piano dan menciptakan lagu Negoro Angin. Begitulah misi pencarian jati diri yang sungguh kelam sekaligus brutal dari salah satu tokoh hebat di bawah asuhan Coach Bagong. Pesan dari film ini adalah, jika kamu ingin mempunyai keluarga yang baik, maka jagalah kelakuanmu, jangan kayak anjing. Karena barang siapa yang belajar membersihkan sifat anjing dalam diri, niscaya terang jalanmu seperti King MU. Saya Don Gogon El Capitano dan segenap tim markas besar Good Father mengucapkan terima kasih sudah menonton. Salut, mi familia.